wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Citra Melia, CEO dari perusahaan ini. Di sini saya akan memperkenalkan dan mempresentasikan produk saya, yaitu Genyang Rice Roll. Pertama yang akan saya bahas mengenai profil usaha. Nah, di sini usaha saya yaitu Genyang Rice Roll. Genyang Rice Roll ini merupakan nama perusahaan yang dipilih sebagai branding produk dari perusahaan ini. Nama ini dipilih karena namanya itu unik ya, Genyang Rice Roll. Genyang itu kenyang, rice itu nasi, dan roll yang di roll gitu ya. Lalu produk ini mencerminkan dari makanan khas Jepang yaitu sushi yang saya inovasikan. Nah, Genyang Rice Roll ini adalah makanan ringan yang diinovasikan dari nasi yang mempunyai beragam rasa dan juga isian. Selanjutnya itu ada visi, misi, dan tujuan usaha. Nah, visinya itu ada 3. Yang pertama itu menjadikan makanan yang berkualitas dari bahan yang mudah ditemukan. Yang kedua itu menjadikan makanan yang berkualitas yang terdapat pada rasa makanan itu tersendiri. Lalu yang ketiga, menjadikan makanan yang berkualitas namun harga dapat terjangkau, sangat terjangkau. Dan misinya itu ada 4. Yang pertama, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Dan yang kedua itu menyediakan berbagai menu yang menggabungkan antara makanan tradisional dan modern. Yang ketiga itu membuat makan itu unik dari yang biasanya. Dan yang terakhir itu terbuat dari bahan yang fresh dan diproses dengan steril agar konsumen dapat merasakan cita rasa dari makanan yang tidak mengubah rasa dari makanan itu sendiri. Lalu tujuan usaha ini yaitu menjadikan sebuah usaha yang dapat dikenal masyarakat luas karena cita rasa dan keunikan makanan yang menggabungkan antara tradisional, modern, dan mancanegara. Selanjutnya itu ada juga gambaran usaha. Nah, strategi produk yang ada di perusahaan ini adalah membuat representasi lemper menjadi produk yang berbau anak muda dan kita sebut sebagai Genyang Rice Roll. Nah, selanjutnya itu produk yang kami tawarkan dalam usaha ini kepada konsumen memiliki berbagai macam varian rasa dan juga isi. Untuk rasa sausnya itu ada rasa bulgogi, ada saus padang, ada saus hot Sichuan, dan ada saus gochujang dan juga tradisional Taiwan. Nah, untuk isiannya itu ada slice beef, ada suwir ayam, ada abon, udang, telur, dan juga sayuran. Lalu selanjutnya itu ada rencana usaha. Nah, di sini saya memiliki rencana usaha dibagi menjadi 3. Yang pertama jangka pendek, yang kedua jangka menengah, dan yang ketiga jangka panjang. Nah, di jangka pendek ini untuk menambah pengalaman di dalam usaha bisnis, selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan di masa depan. Lalu, pada jangka menengah, usaha yang saya rintis ini pastinya akan saya kembangkan demi mewujudkan keinginan. Ingin menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Strategi pasarnya dan pemasaran menjadi kunci awal untuk keberlanjutan usaha ini pada kedepannya. Dan jangka panjangnya yaitu setelah berhasil mendapatkan pelanggan, saya akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha saya ini. Dan juga tidak lupa pula saya akan membangun jaringan dengan membangun warung makan maupun franchise, dan juga agar usaha yang saya jalankan ini dapat berkembang lebih besar dalam bidang usaha kuliner di Indonesia. Selanjutnya itu ada target pasar. Target pasar saya bagi 2. Yang pertama itu ada target penjualan dan yang kedua ada sasaran konsumen.
Yang pertama, target penjualan ini saya buat usaha ini berlokasi di tempat yang strategis dan telah direncanakan akan dibangun di Culinary Night Street Food Jalan Lengkong Kecil. Karena lokasi tersebut merupakan salah satu dunia kuliner di Bandung. Dan sehingga baik masyarakat lokal maupun non-lokal dapat mengenali usaha yang saya buat dengan mudah, yang menjadikan target pasar yaitu masyarakat sekitar, terutama pada anak muda, sehingga penetapan harga yang dibuat adalah disesuaikan dengan kantong anak muda zaman sekarang. Lalu yang kedua itu ada sasaran konsumen. Nah, dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembelinya yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan juga kalangan atas. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang saya tawarkan karena harga yang saya berikan pun cukup terjangkau. Nah, selanjutnya itu ada ini saya buat di seluruh Jawa Barat. Ada berapa tam jiwa untuk total marketnya. Nah, tamnya itu total market ada 48.782.402 jiwa. Lalu di SAM ada yaitu potensial market ada 20.404.832,2 jiwa. Lalu di SOM ada opportunity market yaitu 1.020.241,61 jiwa. Nah, di seluruh ini tuh targetnya itu ada 80% jiwa yang akan membeli atau mengkonsumsi usaha saya. Lalu selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasarannya itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu dengan media banner. Nah, cukup dengan memasang banner di dekat lokasi yang tempat usaha saya gitu ya. Saya berusaha untuk mempromosikan usaha ini sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat akan mengetahui usaha saya. Dan apabila usaha saya sudah diketahui oleh banyak orang dan disukai juga, maka konsumen tersebut akan memberitahukan kepada orang lain untuk membeli genyang rice roll di tempat saya. Lalu yang kedua itu dengan media internet. Nah, dengan menggunakan media internet seperti melalui marketplace, Twitter, Instagram, dan lain-lain, karena sebagian besar masyarakat sekarang itu sudah banyak yang menggunakan media internet ya, sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha yang saya rintis. Selain itu, saya akan menggunakan kerjasama dengan Grab, Gojek, Shopee, agar makanan saya tersedia di GrabFood, ShopeeFood, dan juga GoFood. Jadi orang-orang itu bisa memesan secara online gitu ya. Lalu yang ketiga, melakukan dengan promosi. Untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang saya tawarkan, saya mempunyai cara-cara tertentu. Yang pertama itu, setiap pembelian genyang rice roll, varian apapun akan gratis teh kotak yang ukuran 250 ml. Lalu ada saya itu akan menyediakan diskon di hari-hari tertentu gitu ya. Dan juga saya akan mengasih diskon kepada konsumen jika konsumen membeli varian genyang rice roll itu 3 varian. Jadi nanti saya akan mengasih free 1 varian gitu. Lalu selanjutnya ini ada analisis SWOT. Nah, yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Nah, kekuatannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada harga dari rice roll terjangkau, jadi bisa dibeli oleh semua kalangan yang ada di masyarakat. Lalu yang kedua yaitu rice roll yang saya sajikan memiliki cita rasa yang enak dan gurih karena dibuat dengan bahan yang berkualitas. Lalu yang ketiga memiliki beragam rasa dan isian, jadi para pelanggan nantinya tidak bosan dengan rice roll yang rasanya biasa. Lalu ada weakness atau kelemahan. Nah, kelemahannya itu ada 4. Yang pertama, produk tidak tahan lama. Yang kedua, harga bahan baku tidak stabil. Lalu yang ketiga, produk mudah ditiru. Lalu yang keempat,
Apabila cuaca buruk seperti hujan lebat, maka tingkat pembelian akan menurun. Selanjutnya itu ada opportunity atau peluang. Peluangnya itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, orang yang sedang menjalani diet dapat tetap menikmati rice roll sehat tanpa takut menjadi gemuk. Jadi yang ingin diet-diet ini tenang aja ya, soalnya ini makanannya tidak membuat gemuk. Lalu yang kedua itu ada produk ini belum banyak dipasarkan di masyarakat, maka dari itu usaha ini menjadi peluang saya untuk menarik pembeli karena keunikan dari inovasi pengolahan nasi yang baru. Selain itu, belum banyak juga yang menjual produk dengan jenis yang sama. Lalu yang ketiga, masyarakat banyak mencari cemilan terutama ketika di malam hari, maka genyang rice roll ini cocok untuk disantap di kala sedang lapar. Lalu yang keempat, menerima pemesanan secara online, dan yang terakhir itu menerima pesanan dalam jumlah banyak. Yang terakhir itu ada stretch atau ancaman. Nah, ancamannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada persaingan yang tidak sehat, bahan baku yang tidak stabil, dan juga yang terakhir adanya produk serupa dengan kualitas baik dan harga murah sehingga menjatuhkan produk sendiri. Selanjutnya itu ada anggaran. Anggaran itu saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, biaya operasional saya sudah rinci dan totalnya itu 465.000. Lalu yang kedua ada biaya perlengkapan, sudah saya rincikan juga, totalnya itu 10.298.000. Lalu di biaya bahan baku saya sudah rincikan juga dan totalnya itu sekitar 1.057.000. Nah, untuk perhitungan HPP-nya itu ada estimasi pengeluaran modal awal yang harus dikeluarkan sebesar 11.820.500. Itu tuh dari bahan baku ditambah perlengkapan lain ditambah juga operasional, dan jumlahnya itu 11.820.500. Itu tuh dari total keseluruhan ya. Dan jika dihitung untuk modal awal di luar dari sewa tempat dan lain-lain, jadi bahan lain-lainnya itu kayak kursi yang kayak gitu, ini tuh sebesar 1.447.500. Nah, dengan modal 1.447.500 ditargetkan dapat memproduksi mencapai 50 box. Nah, selanjutnya itu ada penetapan harga jual. Jadi harga satuan produksinya itu dari total pengeluaran yaitu yang 1.447.500 dibagi hasil produksi yaitu 50. Jadi 1.447.500 dibagi 50 yaitu 28.950 perak per box gitu ya. Jadi untuk harga jualnya, harga satuan boxnya itu kan tadi 28.950 ditambah laba yang diinginkan. Nah, laba yang diinginkannya itu sekitar 6.000-an. Jadi 28.950 ditambah 6.050 perak, jadi sekitar 35.000. Jadi dengan harga jual persatuan boxnya yaitu 35.000. Dan estimasi laba, perhitungan laba yang sudah saya hitung didapatkan dalam sekali produksi adalah sekitar 302.500. Itu tuh dari hasil produksi dikali harga jual dikurang modal awal. Yang 50 box dikali 35.000 dikurang 1.447.500 dan totalnya 302.500 rupiah. Jika dalam persentase, maka persentase labanya yaitu 4,7%. Nah, di sini ada keuntungan investor. Yang pertama, investor akan mendapatkan laba sekitar 40% dari perusahaan kita. Nah, dan yang kedua itu kami menyediakan juga jaminan masa depan. Sekian presentasi dari proposal bisnis saya. Besar harapan saya untuk bisa bermitra dengan perusahaan Bapak atau Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.